Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ghost Hunter. Seperti yang kita tahu, di dunia ini kita sebenarnya hidup berdampingan dengan makhluk halus. Mereka ada di sekitar kita, melayang, bahkan terdiam. Dan sesekali menampakkan dirinya di tempat yang tidak pernah kita duga. Ya, pesantren. Siapa sangka tempat yang penuh dengan aktivitas keagamaan ini ternyata tak luput dari penampakan-penampakan makhluk halus yang menyapa para penghuninya. Terjadi beberapa tahun silam, kisah ini yang dikutip dari kisah nyata diawali dari seorang santri baru yang merupakan santri pindahan dari salah satu kota besar di Indonesia. Pertama kali menginjakkan kaki di sana, bangunan besar dan kumuh langsung menyambutnya. Anehnya, datang di sore hari tidak membuat santri baru itu melihat aktivitas-aktivitas santri di sore hari pada umumnya. Pesantren itu justru terlihat damai, sunyi, dan cenderung sepi. Hanya ada beberapa santri yang berlalu lalang, selebihnya ratusan santri yang lain seolah bersembunyi di balik bangunan besar dan kumuh itu. Berusaha untuk tidak peduli, setelah berpamitan dengan orang tua yang mengantar, santri baru itu langsung bergegas menuju bangunan asrama yang terletak di belakang bangunan pesantren utama. Setibanya di asrama, ia segera mencari kamar nomor 5. Setelah bertanya pada santri lain yang berpapasan dengannya, ia pun akhirnya menemukan kamar tersebut. Kamar yang berukuran 4 kali 6 meter itu ternyata terletak di pojok lantai 2 bangunan asrama. Meski sempat kecewa karena lokasinya yang terlalu ujung, santri baru itu mendesah lega saat melihat terdapat jendela yang mengarah langsung keluar area pesantren. Ya, setidaknya kamar ini punya sirkulasi udara yang baik. Begitu pikirnya. Setelah berbenah, sholat, makan, dan berkenalan dengan 3 penghuni kamar yang sama dengannya, tepat di jam 10 malam, ia dan semua santri lainnya sudah menempati kasurnya masing-masing dan siap untuk tidur. Menjadi anak pesantren baru di tengah semester membuat santri baru ini bertekad untuk mempersiapkan segalanya. Di saat santri lain tertidur, santri baru ini membuka bukunya dan mempelajari bahasa yang harus ia pakai sehari-hari selama di pesantren ini, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ketika mulai merasa ngantuk, santri baru ini melirik jam yang ternyata sudah menunjukkan ke angka 1. Ia pun mulai menutup bukunya dan berbaring menatap langit-langit kamar. Ketika hendak berbalik, seketika badannya membeku ketika melihat sosok berwarna putih
terlihat tepat berada di luar jendela. Tanpa menunggu lama, ia pun langsung memalingkan wajahnya dan menutup rapat-rapat matanya. Setelahnya, suasana kamar mulai merasa mencekam. Angin malam yang tadinya terasa berhembus dari jendela seolah hilang tergantikan udara panas yang entah berasal dari mana. Sambil terus berdoa, selang beberapa menit, santri baru itu pun memberanikan diri untuk membuka mata dan menemukan bahwa tidak ada apapun yang terlihat di balik jendela. Ia pun memutuskan untuk memaksa matanya agar terpejam, dengan harapan ia akan segera tertidur. Sayangnya, udara kamar yang anehnya masih terasa panas membuatnya semakin sulit untuk tertidur. Di tengah usahanya untuk tertidur, tiba-tiba perutnya justru mengirimkan sinyal untuk bergegas ke kamar mandi. Setelah berusaha menahan, akhirnya ia pun menyerah dan mencoba membangunkan temannya untuk minta ditemani menuju kamar mandi. Tanpa menceritakan apa yang sebelumnya terjadi, mereka berdua pun menuruni tangga dan menyusuri lorong asrama yang sepi menuju kamar mandi. Ketika sampai depan kamar mandi, samar terdengar suara air dari dalam. Mendengar hal itu, santri baru pun merasa lega dan memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar mandi tanpa ditemani temannya. Ketika masuk, bilik-bilik pintu kamar mandi langsung menyambutnya. Di antara 3 kamar mandi yang ada, terdapat satu pintu yang tertutup rapat, menandakan bahwa ada orang di dalamnya. Tanpa menunggu lagi, santri baru itu pun masuk ke bilik tengah dan menuntaskan hajatnya yang tertunda. Dari tempatnya, ia bisa mendengar dengan jelas terdapat suara gemericik air yang seperti demikian dimainkan oleh tangan seseorang. Mendengar itu, santri baru itu pun semakin tenang dan tidak memikirkan hal yang aneh lagi. Semua terasa normal ketika akhirnya ia mendengar suara daun pintu yang dibuka dari bilik WC sebelahnya, dan anehnya, setelah itu tak ada terdengar suara langkah kaki yang melewati bilik WC miliknya. Sebaliknya, suasana terasa sangat sepi, seolah hanya ada ia di dalamnya. Tanpa menunggu lagi, santri baru itu pun memutuskan untuk segera bergegas. Ia pun segera membuka daun pintu dan melangkah maju. Namun, belum ada 2 langkah, badannya seketika lemas, seolah tak bertulang. Bagaimana tidak, di sampingnya terdapat sosok tinggi tanpa kepala menghadap persis ke arahnya. Setelah kejadian itu, beberapa santri yang lain bilang bahwa mereka yang menampakkan diri adalah sosok-sosok para penghuni pesantren. Meski tidak mengganggu, sosoknya memang kerap muncul, terlebih saat pesantren kedatangan santri baru seperti dirinya. Itu tadi
salah satu cerita kisah nyata dari santri baru yang disambut oleh penghuni pesantren angker. Request cerita seram yang ingin kamu tahu dengan cara komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu support akun ini dengan follow, komen, dan subscribe. Dan jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, go Sabta.